Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan lain sebagainya. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dan rekan-rekan saya yang bernama Helmin dan juga Khidir. Adapun kami di sini ingin memaparkan materi kami yang berjudul konversi agama. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Helmin dan untuk materi kedua akan dibacakan oleh Khidir. Dan untuk mempersingkat waktu kepada pemateri pertama, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya memaparkan materi dari makalah kami, saya sebelumnya akan meminta terima kasih kepada saudara moderator yang telah mempersilakan saya di dalam memaparkan materi kami. Baik, saya akan memulai dengan konversi agama. Konversi secara bahasa bermakna berpindah atau beralih dari satu keyakinan kepada keyakinan yang lain. Jadi bisa dipahami di sini bahwasanya konversi agama adalah perubahan keyakinan seseorang dari keyakinan yang lama menuju kepada keyakinan yang baru. Bisa berupa keyakinan atau bisa berupa kepada agama itu sendiri. Bisa keyakinan dari satu agama kepada agama yang lain, bisa berupa keyakinan di dalam agamanya tetapi dengan keyakinan yang berbeda, dari keyakinan yang lama menuju kepada keyakinan yang baru. Nah, ini dinamakan konversi agama, karena konversi itu adalah berpindah, sedangkan agama seperti yang kita sudah maklumi, di konversi agama itu adalah berpindah dari satu keyakinan menuju kepada keyakinan yang baru. Dan ini bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Kemudian kita masuk kepada faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konversi agama. Jadi faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konversi agama itu bisa macam-macam. Seorang bisa terkonversi dari satu agama atau dari satu keyakinan kepada keyakinan yang lain dengan berbagai macam faktor. Bisa dari faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal, ia berasal dari diri pribadinya, atau mungkin sesuatu yang dia rasakan, atau ada semacam keyakinan yang kemudian berubah dari satu keyakinan yang lama menuju kepada keyakinan yang baru, atau mungkin karena dia mendapatkan hidayah. Maka ini dinamakan proses konversi agama, di mana faktor-faktornya itu berbeda-beda. Misalnya seperti yang kita sudah sampaikan tadi, faktor dari diri sendiri atau faktor internal. Ada juga faktor eksternal yang disebabkan dari hal-hal di luar dirinya. Misalnya faktor pergaulan, faktor keluarga, faktor kebiasaan, faktor macam-macam. Jadi di dalam satu, misalnya contoh kasusnya, seseorang berkawan dengan orang di luar daripada agamanya, misalnya agama Islam, namun dia berkawan dengan orang Nasrani misalnya, maka tidak bisa dipungkiri bahwa setiap aktivitas kita sehari-hari tidak akan lepas dari bimbingan agama. Jadi tatkala seorang menjadikan temannya orang yang beragama lain daripada agamanya, maka hal-hal yang bersifat agama ini akan mempengaruhi dirinya. Seperti itulah proses terjadinya konversi agama. Baik, ini yang bisa saya paparkan pada makalah ini. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk mempersilakan kepada pemateri selanjutnya untuk menerangkan di dalam permasalahan di dalam makalah kami. Kepada moderator saya persilakan.
Ya, itulah tadi pemaparan materi pertama kami, dan untuk materi selanjutnya kepada pemateri kedua kami persilakan. Bismillah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan membacakan poin bagian C, yaitu macam-macam konferensi agama. Di sini ada dua. Yang pertama, perubahan secara bertahap dalam kurun type volitional, yaitu konferensi yang terjadi secara berproses sedikit demi sedikit sehingga kemudian menjadi seperangkat aspek dan kebiasaan rohania yang baru. Konferensi yang demikian ini sebagian besar terjadi sebagai suatu proses perjuangan batin yang ingin menjauhkan diri dari dosa karena ingin mendatangkan suatu kebenaran. Tipe pertama ini dengan motivasi yang aktif dari pelaku dan intelektual rasional yang lebih berperan. Setelah itu yang kedua, di sini perubahan secara drastis dalam kurung type self surrender, yaitu konferensi yang terjadi secara mendadak. Seorang tanpa mengalami proses tertentu tiba-tiba berubah pendiriannya terhadap suatu agama yang dianutnya. Perubahan tersebut dapat terjadi dari kondisi tidak taat menjadi taat, dan tidak kuat keimanannya menjadi kuat keimanannya, dan tidak percaya kepada suatu agama menjadi percaya. Pada konferensi jenis kedua ini terjadi karena adanya pengaruh petunjuk Tuhan terhadap seseorang, sebab gejala konferensi ini terjadi dengan sendirinya pada diri seseorang sehingga ia menerima kondisi yang baru dengan penyerahan jiwa sepenuhnya. Dengan kata lain, konferensi tipe kedua ini merupakan hidayah ataupun petunjuk dari Tuhan. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Itulah tadi pemaparan materi kami yang berjudul konversi agama. Jika teman-teman punya pertanyaan, silakan komentar di bawah ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.